Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Dan kalian harus selalu mendoakan kedua orang tua. Anak-anak yang saya banggakan, kita akan meneruskan pembelajaran yaitu tema 5 tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia. Adapun pembelajaran 5 dan 6. Materinya melengkapi kalimat rumpang, kemudian tarian Nusantara, penjumlahan pecahan, dan saling menolong. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melengkapi kalimat rumpang. Apa rumpang itu? Dan apa kalimat rumpang itu? Kalimat rumpang yaitu kalimat yang belum diketahui. Ya, kalimat yang belum diketahui. Jadi kita melengkapi kalimat atau kata yang kosong. Itu kita lengkapi. Ya, namanya kalimat rumpang. Ini ada salah satu contoh percakapan yaitu antara Siti dan Lani. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Kemudian Lani menjawab, halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Kemudian Siti, hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Kemudian Siti, Lani, aku baru saja menonton. Nah, ini kalimat yang belum lengkap ya. Titik-titik cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Nah, ada tempat kosong, ini dinamakan rumpang. Ya, kata-kata yang belum diketahui. Kira-kira untuk melengkapinya, ini ada hubungannya dengan bahasan cuaca. Ada hubungannya dengan kata-kata cuaca. Ya, ya, perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan berawan. Mendung boleh. Dan kalau sudah berawan, hujan di daerah kita. Ya. Sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya. Ya, melanjutkan ya. Oh iya. Wah, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Akan main. Kira-kira main apa? Iya, main sepeda. Iya, sepertinya kita kira-kira saja rencana kali ini. Kata yang tepat apa ini? Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan. Kira-kira apa anak-anak? Mungkin bisa kita lakukan atau lain waktu. Esok. Aku khawatir setelah mendung akan turun. Iya,
mudah sekali. Hujan. Kemudian Lani, baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca, kira-kira saat cuaca apa? Kalau untuk bermain, iya pinter, cuaca cerah. Kemudian Siti, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Kemudian Lani, sampai jumpa. Ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Ini khususnya tentang cuaca. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Mencintai budaya Nusantara. Aceh. Aceh ini adalah sebuah provinsi. Ya. Budaya apa yang kita tampilkan saat ini? Kira-kira budaya apa? Sekarang perhatikan gambar. Ya. Nah, ini berarti menunjukkan sebuah budaya tentang tari-tarian. Kira-kira tarian ini bernamakan apa? Ayo. Ya, tari Ratu Jaro. Ya, Ratu Jaro. Ini berasal dari Aceh. Sekarang provinsi berikutnya yaitu Sumatera Utara. Sumatera Utara, tariannya berupa apa? Iya, seperti ini. Kira-kira apa nama tariannya? Tari Tortor. Provinsi berikutnya adalah Sumatera Barat. Bentuk tariannya, nah ini membawa apa ini? Penarinya membawa apa kira-kira? Ya, seperti piring ya. Maka dinamakan tarian tari piring. Kemudian Maluku dan Sulawesi Utara. Kira-kira bentuk tariannya, iya seperti ini tariannya. Ini dinamakan tarian tari lenso. Provinsi berikutnya adalah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, bentuk tariannya yaitu, nah, ini ada seorang penari laki-laki membawa tameng dan membawa tombak. Kira-kira nama tariannya tarian apa ini? Iya, tari Balen Dadas. Ya. Berikutnya, Jawa Timur. Bagaimana bentuk tariannya, gerakannya? Ya, seperti ini. Ada gambar singa, ya. Kemudian ada itu apa itu? Gambar macan kayaknya. Nah, ini kira-kira tarian apa ini? Ya, tari reog. Berikutnya Jawa Tengah. Bentuk tariannya, nah ini seorang putri sedang menari, maka nama tariannya adalah tari serimpi. Kemudian Bali. Bali bentuk tariannya seperti ini, maka nama tariannya adalah tari pendek. Nah, anak-anakku sekalian, inilah budaya Nusantara yang harus kita lestarikan. Ya, kalian sebagai pemuda masa kini, pemuda milenial, kalian harus tahu tentang tari-tarian yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil, ya, belum di Bandung atau di Jawa Barat, DKI Jakarta, jenis tariannya bagaimana, bentuknya bentuk tariannya bagaimana, ya. Ini masih banyak lagi. Maka dari itu
kalian sebagai penerus bangsa harus bisa melestarikan budaya Nusantara. Ini khususnya pada tarian. Oke, kita lanjutkan. Penjumlahan pecahan dalam soal cerita. Nah, sekarang kita baca. Ya, ini ada sebuah contoh. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian. Lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. 1/4 itu bagaimana menulisnya, anak-anak? Dalam bentuk pecahannya, yaitu 1/4. Ya, disebut 1/4. Bagaimana penulisannya? Nah, ini ada namanya kalimat matematikanya atau caranya. Itu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jangan lupa, kalau penyebut sama, maka penyebutnya tetap. Berarti kalian harus memperhatikan pembilangnya. Nah, kebetulan di sini pembilangnya sama, ya. Meskipun pembilangnya tidak sama, tetap ditambahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 4-nya sebagai penyebut itu tetap tidak berubah. Jadi Siti makan buah semangka sebanyak 2/4 bagian. Ya. Oke. Setelah itu untuk latihan, coba kalian kerjakan seperti contoh. Ya. Nanti terdapat pada halaman 160 sampai 161 dan 165 sampai 166. Ini terdapat di buku tema 5. Dikerjakan di mana ini? Dikerjakan di buku apa itu namanya? PS, pekerjaan sekolah. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya seperti pada contoh. Soal tidak perlu ditulis, cukup cara dan kata jadi. Ya. Seperti contoh. Ya. Ibu membeli buah apel. Apel tersebut dibagi menjadi 6 bagian. 2/6 bagian diberikan putranya nomor 1 dan 3/6 bagian diberikan putranya yang kedua. Nah, berapa bagian buah apel yang diberikan ke kedua putranya? Nah, caranya berarti 2/6 ditambah 3/6 sama dengan, nah, karena 6 sebagai penyebut, maka 6 ditulis tetap. Kemudian pembilangnya yaitu 2 dan 3 itu ditambah. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi ya, caranya 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Jadi dua putra dari ibu tadi menghabiskan 5/6 bagian. Seperti itu contoh lagi ya. Oke, baik ya, dikerjakan di buku PS
Setelah itu kalau sudah selesai, kirim ke Pak Adi ya, lewat Wapri. Siapa yang ngirim dahuluan, itulah yang saya beri nilai langsung ya, tidak perlu dikirim di e-learning. Jadi selesai mengerjakan, kirim ke Wapri, ke WA-nya Pak Adi, langsung saya beri nilai. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Jadi, sikap kita kepada orang lain, keluarga, ya harus seperti Udin, ya, selalu berbuat yang mulia, menolong sesama, membantu sesama. Apa yang bisa kita bantu, kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Karena itu kita harus selalu mempunyai rasa peduli terhadap orang lain. Kita hidup di sini bukan hidup sendiri, tetapi hidup berdampingan dengan orang lain. Maka manusia itu kan disebut sebagai makhluk sosial. Dia selalu membutuhkan pertolongan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri ya. Oke anak-anak, kalian harus mempunyai sikap seperti Udin ya. Nah, ini salah satu contohnya. Perhatikan. Sikap menolong ya, kalian pernah menolong kan? Nah, ini sikap menolong apa yang pernah kalian lakukan? Contoh yang pertama. Siapa yang kamu tolong? Tetangga dekat rumah. Kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, berikutnya. Siapa yang kamu tolong? Teman bermain. Kapan kamu melakukannya? Kemarin sore. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Saya melakukan yaitu membantunya saat dia jatuh. Entah jatuh dari waktu lari, atau jatuh dari waktu bermain, atau jatuh dari bersepeda. Oke. Contoh berikutnya, siapa yang kamu tolong? Jawabannya adalah teman di sekolah. Kapan kamu melakukannya? Pada saat istirahat. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Ternyata mengajak makan bersama. Ya, kalian kalau dulu waktu masuk ke MIN, pada waktu masuk ya, kalian mesti kan membawa bekal. Kalau teman kalian ada yang tidak membawa, ya pasti kalian akan memberikan sebagian makan bekal kita kepada teman yang tidak membawa. Nah, itu sikap yang baik. Ya. Oke, baik. Kamus, tahu kamus anak-anak? Apa itu kamus? Buku yang berisi kata atau istilah beserta penjelasannya yang disusun menurut abjad. Nah, kalian tahu kamus itu kan banyak jenisnya. Ada kamus bahasa Indonesia, ada kamus bahasa Arab, ada kamus bahasa Inggris, ada kamus bahasa Spanyol.
dan bahasa-bahasa yang lain yang belum kita ketahui. Itu namanya. Jadi kamus itu adalah sebuah buku yang berisi kata atau istilah yang ada penjelasannya. Disusun menurut abjad, mulai dari A sampai abjad terakhir, sampai Z. Ya. KBBI. Nah, KBBI ini adalah sebuah singkatan, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ya, kita memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita bisa meminjam kalau kalian mau, yaitu bisa meminjam di perpustakaan. Tahu ya, KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penggunaan kamus itu ada beberapa petunjuk. Yang pertama, tentukan kata dasar yang dicari. Semisal menjaga. Berarti menjaga kata dasarnya adalah jaga. Kalau menolak, kata dasarnya apa? Tolak. Nah, karena di sini contohnya adalah menjaga, maka kata dasarnya adalah jaga. Berarti berikutnya adalah kalian buka kamus, kemudian dilihat berdasarkan huruf awal. Nah, di sini karena huruf awalnya itu J, maka kita cari dulu huruf J, langsung menuju ke huruf J. Jadi tidak mencari mulai dari huruf A, karena sudah tahu jaga. Kemudian cari berdasarkan urutan huruf kedua. Misalnya jaga, berarti setelah J hurufnya A. Biasanya mengawali ini ya. Lalu setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Contoh seperti ini. Jaga, menjaga, memelihara, dan merawat. Ini kan hampir sama, hampir mirip ya. Jaga, menjaga, memelihara, dan merawat. Anak-anak sudah tahu ya bagaimana menggunakan kamus ya. Tuh, supaya lebih cepat untuk mencarinya kata-kata dalam kamus ya, caranya seperti ini. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah kita selesaikan bersama-sama ya, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Berarti nanti di Selasa depan kalian sudah melaksanakan Latso ya, yaitu Latso tema 5 subtema 3, karena sudah kita pelajari bersama-sama. Jadi apa yang kita pelajari kali ini supaya bisa bermanfaat bagi kita semua, maka kalian harus selalu pandai bersyukur ya, dan memanfaatkan dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun kalian masih belajar dari rumah. Dan jangan lupa pesannya Pak Adi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kalah pentingnya, mendoakan kedua orang tua kita. Baiklah anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.